Bagaimana negara adidaya yang begitu ditakuti dunia bisa hancur hanya dalam hitungan tahun? Uni Soviet, kekuatan global yang pernah menyaingi Amerika Serikat dalam segala aspek militer, sains, hingga ideologi kini hanya tinggal nama dalam lembar sejarah. Namun, dampak kejatuhannya masih kita rasakan hingga hari ini. Didirikan pada tahun 1922, Uni Soviet adalah hasil dari revolusi Bolshevik yang menggulingkan Kekaisaran Rusia. Dengan ideologi komunisme sebagai fondasi, negara ini berkembang menjadi federasi raksasa yang mencakup 15 republik dan menciptakan sistem ekonomi terpusat yang mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Selama Perang Dunia II, Uni Soviet tampil sebagai pahlawan besar dalam mengalahkan Nazi Jerman. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Pasca perang, Soviet bangkit sebagai kekuatan dunia, bersaing ketat dengan Amerika Serikat dalam Perang Dingin, sebuah konflik tanpa pertempuran terbuka, tetapi dipenuhi intrik, spionase, dan perlombaan senjata. Uni Soviet membangun citra sebagai negara kuat, mengirim manusia pertama keluar angkasa, memiliki ribuan senjata nuklir, dan menyebarkan pengaruhnya ke Eropa Timur, Asia, hingga Afrika. Namun di balik layar kekuasaan, muncul retakan, sistem ekonomi mulai mandek, birokrasi membengkak, dan rakyat menghadapi kekurangan barang kebutuhan pokok. Model ekonomi terpusat yang mereka andalkan ternyata tidak mampu bersaing dengan sistem pasar bebas di Barat, produksi lambat, inovasi minim, dan korupsi merajalela. Pemerintah terlalu sibuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas pengaruh luar negeri, sehingga mengabaikan kebutuhan rakyat sendiri yang makin frustrasi. Pada 1985, Mikhail Gorbachev naik sebagai pemimpin baru Soviet. Ia meluncurkan dua kebijakan besar, glasnost, keterbukaan, dan perestroika, restrukturisasi ekonomi. Namun, keterbukaan ini justru membuka luka-luka lama yang selama ini disembunyikan, ketimpangan, kesenjangan antar wilayah, dan tekanan nasionalisme muncul ke permukaan. Alih-alih memperkuat negara, reformasi Gorbachev justru mempercepat kehancuran. Republik-republik yang dulu loyal mulai menuntut kemerdekaan. Ketika ekonomi memburuk dan harga-harga melonjak, rakyat turun ke jalan. Ketegangan makin tinggi saat upaya kudeta dilakukan oleh kalangan garis keras yang ingin mempertahankan komunisme. Pada Desember tahun 1991, setelah serangkaian pergolakan dan deklarasi kemerdekaan dari berbagai republik, Uni Soviet resmi bubar. Negara yang pernah menguasai seperenam daratan dunia hilang dalam sekejap. Dari reruntuhannya lahir negara-negara baru, seperti Ukraina, Kazakhstan, dan tentu saja, Rusia sebagai pewaris utamanya. Runtuhnya Soviet mengakhiri Perang Dingin, tetapi bukan konflik global. Sebaliknya, dunia memasuki babak baru dengan Amerika Serikat menjadi satu-satunya superpower, dan Rusia memulai perjalanan panjang untuk membangun kembali jati dirinya. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh NATO untuk memperluas pengaruh ke Eropa Timur. Namun, banyak yang melupakan kehancuran Uni Soviet bukan karena perang luar, tapi karena kontradiksi internal yang membusuk, sebuah pelajaran bahwa kekuasaan tanpa fleksibilitas, sistem tertutup, dan ketimpangan besar bisa meruntuhkan bahkan negara terkuat sekalipun. Pasca bubarnya Uni Soviet, Rusia mewarisi beban terbesar, ekonomi berantakan, militer kehilangan arah, dan identitas nasional yang goyah. Di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin, Rusia mencoba merangkul demokrasi dan pasar bebas, namun transisi itu penuh luka, korupsi merajalela, rakyat miskin, dan mafia menguasai ekonomi. Pada akhir 1990-an, banyak rakyat Rusia merasa dikhianati, sistem baru yang dijanjikan sejahtera malah membuat mereka kelaparan. Inilah titik di mana Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan. Ia menjanjikan stabilitas, keamanan, dan kebangkitan nasional, janji yang langsung menggema di hati rakyat. Putin memanfaatkan sentimen nostalgia terhadap kejayaan Soviet. Di balik demokrasi semu, ia membangun sistem pemerintahan otoriter yang efisien, media dikendalikan, oposisi ditekan, dan elite politik dikonsolidasikan. Namun di sisi lain, ekonomi mulai pulih, dan pengaruh Rusia kembali terasa. Selama 2 dekade, Putin berhasil memperkuat militer, mengendalikan sumber daya energi, dan memainkan peran penting dalam konflik global. Dari Suriah, Crimea, hingga Ukraina, Rusia bukan lagi negara lemah pasca Soviet,
tetapi aktor strategis yang berani menantang dominasi Barat secara terbuka. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2014 dan eskalasi besar-besaran pada 2022 bukan sekadar konflik regional, itu adalah cerminan dari ambisi Rusia untuk merebut kembali pengaruh yang hilang pasca runtuhnya Uni Soviet. Putin tidak hanya melawan Ukraina, ia menantang sistem internasional yang dipimpin oleh NATO dan Amerika. Namun, dunia pun telah berubah. Negara-negara Eropa Timur yang dulu bagian dari blok Timur kini bergabung ke NATO dan Uni Eropa. Mereka mencari perlindungan dari kemungkinan agresi Rusia, dan inilah yang dianggap sebagai provokasi oleh Moskow. Ketegangan geopolitik kembali memanas, seakan perang dingin tidak pernah benar-benar berakhir. Selain itu, dampak dari keruntuhan Soviet terasa hingga kawasan Asia Tengah. Negara-negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan kini jadi rebutan antara pengaruh Rusia, China, dan bahkan Turki. Mereka tidak lagi tunduk penuh pada Moskow, tetapi juga tidak sepenuhnya lepas dari bayang-bayangnya. Di tataran global, keruntuhan Soviet membuka ruang bagi munculnya blok kekuatan baru seperti BRICS. Rusia menggandeng China, India, Brasil, dan Afrika Selatan untuk membentuk aliansi ekonomi politik tandingan dari hegemoni Barat. Dunia kini bergerak ke arah multipolar, bukan lagi didominasi satu negara adidaya. Di bidang energi dan sumber daya alam, Rusia tetap jadi pemain besar. Eropa selama bertahun-tahun tergantung pada gas Rusia. Namun, konflik Ukraina membuat peta energi berubah drastis dan membuka peluang bagi negara lain seperti Qatar dan Norwegia untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang tidak kalah penting, keruntuhan Soviet memberi pelajaran geopolitik besar. Kekuatan ideologi tidak cukup jika tidak diiringi reformasi struktural. Komunisme runtuh bukan karena perang, tetapi karena ketidakmampuan beradaptasi dengan realitas sosial dan ekonomi, dan dunia mencatat pelajaran itu dengan sangat serius. Kini, ketika kita melihat ketegangan global meningkat dari Indo-Pasifik hingga Eropa Timur, bayang-bayang Soviet kembali terasa. Dunia menghadapi persaingan sistem, demokrasi liberal melawan otoritarianisme efisien, dan di tengah itu, Rusia memainkan peran ganda sebagai pewaris masa lalu, sekaligus pemain masa depan. Penyusutan kekuatan Uni Soviet mengingatkan kita bahwa kejayaan politik dan ekonomi tidak bisa bertahan tanpa adanya adaptasi yang berkelanjutan. Runtuhnya Soviet bukan hanya soal wilayah yang terpecah, melainkan juga sebuah peringatan bagi setiap negara besar. Tanpa inovasi sosial, ekonomi, dan politik, segala kekuatan yang dibangun bisa runtuh dalam waktu singkat. Dampaknya terhadap dunia hari ini sangat terasa. Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Barat ditambah dengan perang di Ukraina adalah manifestasi dari kekuatan dan pengaruh yang tak pernah hilang sepenuhnya setelah kejatuhan Soviet. Walaupun Rusia tidak lagi menjadi superpower global seperti dahulu, ambisi untuk kembali menjadi kekuatan dominan tetap membara di bawah kepemimpinan Putin. Ketegangan ini berimbas langsung pada kebijakan luar negeri negara-negara besar dan mempengaruhi ekonomi dunia. Akhirnya, pelajaran terbesar yang bisa diambil dari runtuhnya Uni Soviet adalah bahwa dunia tidak pernah berhenti berubah. Negara besar yang dulu dipandang kokoh bisa tiba-tiba runtuh dalam hitungan waktu. Sistem politik dan ekonomi yang tidak mengakomodasi kebutuhan rakyat atau tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman bisa menghancurkan fondasi sebuah bangsa. Meskipun Soviet telah tiada, dampaknya membentuk dunia modern, dari kebijakan luar negeri hingga pergeseran kekuatan ekonomi, dan hingga hari ini, kita terus melihat dinamika baru yang masih dipengaruhi oleh sejarah tersebut, termasuk konflik-konflik yang akan menentukan arah dunia di masa depan.